Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Pak Ketua DPR Kabupaten Kota Baru yang berhadir, juga beserta dengan tim gugus tugas, alhamdulillah, juga Ketua Majelis Ulama Kabupaten Kota Baru, Ketua narasumber masing-masing dan dari tim gugus tugas, sehingga beliau nanti bisa menyampaikan juga daripada kondisi yang ada di masing-masing daerahnya. Alhamdulillah, selawat dan salam kita aturkan para ketua-ketua yang hadir dan para hadirin. Tentunya saya ingin dulu menyampaikan tentang kondisi daripada Kota Baru, karena kami juga bagian daripada kesehatan. Karena kenapa Kota Baru relatif kecil dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain? Tentu kita jangan melupakan dengan diri payah orang yang besar, sehingga Kota Baru itu masih dianggap aman sampai hari ini, karena berkat orang yang tugas dari posko penjagaan yang siang dan malam bekerja, meskipun dia sudah kita spot juga dengan kondisi misalnya peralatan dan makan dan lain-lain, tapi orang tinggal di situ aja dalam satu hari itu jenuh, tidak gampang. Orang tinggal di bawah tenda berhadapan dengan orang yang sakit. Maka kalau saya keliling biasa setiap saat, saya lebih keras daripada beliau-beliau sebagai TNI. Kalau saya lihat penanganan di posko yang menangani seperti orang Siskamling, saya sudah langsung marah. Saya langsung marah. Kenapa? Kita menghadapi orang yang sakit, bukan menghadapi orang yang datang untuk menyetrumi rumahnya orang. Tapi ini orang yang datang, semuanya kita curigai adalah penyakit yang dibawa. Kalau kita tidak lakukan seperti itu, maka Kota Baru pasti kebobolan. Kadang-kadang saya tidur paling cepat jam 3 baru tidur. Maka saya bilang sama di tempat-tempat lain, orang punya ketua harian gugus. Kalau di Kota Baru, dia ketuanya, dia ketua hariannya, makanya beliau yang membantu setiap saat. Maka beliau-beliau ini selalu saya minta jangan sampai tidak ada di samping saya. Karena kalau tidak ada di samping saya akan bendera juga. Saya akan bendera putih juga, Pak. Karena menangani persoalan ini tidaklah gampang. Karena mengurusi yang namanya masyarakat itu, untuk merubah perilakunya sangat berat. Ini kan orang yang berkeliaran. Kita contoh aja misalnya, beberapa hari yang lalu saya bawa tim, kita bawa masker. Begitu kita keliling rumah ke rumah bawakan masker, begitu kita balik sudah dapat masker lagi. Padahal sudah dibantu, jas macam-macam sudah diberikan, hanya untuk menjaga kesehatannya sendiri aja yang susah. Ini kan yang repot, padahal kesehatan dia dan biaya dikeluarkan oleh pemerintah sangatlah besar. Jadi kalau orang yang terdampak COVID itu di Indonesia itu paling tinggi, Bapak Ibu sekalian. 500 juta untuk mengobati orang satu kepala. Itu di Indonesia. Memang kita tidak berbicara uang, ini adalah nyawa orang lain. Tapi kalau itu kita tidak cegah, tidak kita jaga, tentu tidak hanya orang itu aja yang korban, tapi kita semua juga pasti korban. Dari kesehatan korban, yang menjaga korban, yang menjaga pintu korban, kemudian kita semua yang ada pasti korban. Dan penyakit ini karena membawa virus adalah menulari orang masing-masing. Kalau dia sakit untuk dirinya sendiri, tentu kita tidak akan sulit. Tapi ini menyebarkan ke orang lain,
Itu yang berat, yang kita harus perlu jaga. Karena begitu ini saya longgarkan, kita buka, maka semua posko-posko yang ada di perbatasan kami nyatakan juga dibuka. Nah, kalau dibuka, orang semua yang ada dari zona merah, dan Kota Baru hari ini lagi ngetren perekonomiannya dikejar Kota Baru. Jadi semua orang yang dari zona merah itu akan masuk ke Kota Baru. Apakah mampu kita mengatasi? Nah, itu bentuknya. Hari ini kita bisa jaga orang kita di Kota Baru, karena begitu ketatnya penjagaan di Tanjung Serdang, begitu ketatnya penjagaan kita di Stagin, begitu ketatnya penjagaan kita yang ada di Serongga, begitu ketatnya penjagaan kita yang ada di Senayan dan Sekayu Baru. Celah-celah jalan-jalan tikus itu saya jaga semua. Bahkan orang masuk dari posko aja, kalau ada yang saya tahu orang dari luar di kemana tujuannya, saya langsung susur dia. Kayak kita contoh, menjelang Lebaran kita kemasukan orang 1.800 sekian orang dari zona merah, dari Bontang, dari Samarinda, kemudian dari Balikpapan, juga dari Grogol yang masuk. Itu kita sasar kemana orang itu pergi yang 1.800 ini. Ada masuk ke Kecamatan ini sekian ratus, ada masuk ke sini. Kita kejar ini orang. Kenapa? Orang ini diduga membawa virus masuk karena dia datang dari zona merah. Bentuknya seperti itu. Nah, sehingga kenapa kita selalu harus menjaga orang-orang kita di Kota Baru itu? Karena kita ingin tidak mau ikut terbawa-bawa dengan dampak seperti tanah bumbu, seperti tanah laut, seperti Banjarmasin, seperti, karena hari ini kita lihat tanah bumbu sendiri aja sudah tidak bisa menangani dengan terdampaknya yang banyak. Dia sudah mulai dari dulu melepaskan semua posko-posko, makanya langsung melonjak. Begitu tidak lagi dipasang posko, langsung trennya naik. Nah, ini yang saya takutkan. Begitu saya lepas ini semua pintu-pintu ini, siap kita semua orang Kota Baru akan diserang orang datang dari semua zona merah. Nah, apakah kita mampu untuk menghadapinya? Kalau mampu, yes, kita buka langsung. Tapi kalau kita tidak, harus kita mempersiapkan diri. Apa yang kita tadi sudah disampaikan juga dengan Pak Guru Ade, bahwa perlengkapan-perlengkapan itu harus disiapkan. Misalnya kayak di masjid, kita sudah siapkan alat termometer, kita berikan di sana. Terus mungkin remaja-remaja masjid kita perdayakan untuk kita latih nanti di kesehatan, kita berikan alatnya. Kemudian lagi alat tong air dengan sabunnya kita berikan. Kemudian pengurus-pengurus masjid harus betul-betul mengambil alih posisi-posisi itu untuk menjaga masjidnya supaya jangan sampai ada virus masuk dalam masjidnya. Kalau kita aja yang membendung sangat sulit. Satpol PP sejauh mana mau menjaganya? Paling teriak-teriak aja. Tapi yang punya rumah harus menjaga jangan sampai dibawakan virus. Gereja juga demikian. Jaga rumah pian baik-baik. Kalau orang datang nanti membawakan virus. Karena penyakit itu ada penyakit yang hari ini yang diderita masyarakat. Tidak terasa, tidak kelihatan orang itu kalau sakit. Padahal penyakitnya ada di dalam. Nah, itu bentuknya seperti yang disampaikan tadi. Apa bahasanya itu? OTG. Orang tanpa penyakit, tanpa gejala. Orang tanpa gejala, tapi dia di dalam positif. Nah, itu yang saya alami hari ini, Bapak Ibu sekalian, menjadi ketua gugus adalah kemarin kita contoh aja ada di Pulau Laut Tanjung Selayar, yang 3 orang yang dimasukkan oleh oleh masyarakat, bahwa ditaruhkan tempat, dibikinkan ruangan seperti ruangan kandang ayam. Oh, saya langsung ngamuk, Pak. Saya tidak bisa kasih masuk untuk tangkap bawa ke sini. Oh, manusia dibuat begitu kok. Kita pemerintah masih mampu untuk mengurus itu. Kita belum terdampak sampai hari ini.
bawa ke rumah sakit Sragen. Kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, sudah saya perintahkan untuk rumah sakit Sragen harus kita benahi dengan tanggap darurat secepat mungkin. Ada kurang lebih 60 ruangan yang hari ini saya perintahkan dengan PUPR untuk cepat membelikan peralatan-peralatan yang ada di sini, supaya kita persiapan untuk melonggarkan ini, jangan sampai orang terdampak. Kita seperti ini aja orang trennya naik, apalagi kalau kita buka. Ya, tidak mustahil, ini kan pasti yang kita jaga aja trennya naik, apalagi kita buka, kita longgarkan. Tentu orang hari ini langsung seperti kita buka kerangan air aja langsung jos keluar, dan kita belum siap. Nah, maukah kita terkapar? Hanya kita menunggu pelonggaran, tapi kita harus diserang dengan penyakit. Nah, ini kan harus dipertimbangkan juga. Di sisi lain memang jadi dilema nih. Tapi tentu kalau disuruh pilihan mana yang saya pilih, saya longgarkan kamu sebebas-bebasnya, atau kamu mau punya penyakit terkapar. Nah, pasti tidak ada yang mau. Pasti kita orang butuh sehat. Nah, tapi ada jalannya, ada caranya. Kalau itu kita menjaga masing-masing. Kalau sudah menjaga rumah kita masing-masing, pasti sudah bisa kita atasi. Misalnya pasar, contoh. Pasar itu biar nauzubillah kita bilang sangat sulit betul, macam-macam di situ, dan di situ sudah sarangnya, dan orang suka ke sana, padahal itu sarangnya itu. Nah, maka dari itu kita akan persiapkan semua. Ada beberapa titik-titik yang tadi, misalnya masjid, kita siapkan alat tes suhu, dan kita latih juga anak-anak kita yang remaja-remaja masjid, nanti dilatih sama kesehatan, ya Bu. Dalam waktu Jumat ini kita akan siapkan semua, jadi kita uji coba hari Jumat. Ya, termasuk gereja nanti, mungkin hari Minggu gereja Pak ya. Kalau gereja kan setiap hari Minggu Pak. Nah, jadi itu sudah Bapak siapkan. Nanti kita misalnya dari BPBD kita ada siapkan juga, dari kesehatan juga nanti alat tes itu kita sudah siapkan. Mungkin kalau ada remajanya juga kirimkan, kita latih. Terus nanti alat-alat cuci tangan saya sudah perintahkan BPBD untuk menyiapkan tong yang besar dibuka dan sabunnya, 4 cuci tangan. Dan nanti Bapak mau urusi ke tempatnya masing-masing, ada yang semacam sudah disetujui dengan protokol kesehatan yang kali, yang merah, sehingga untuk ada pembatasan. Nah, kenapa saya seperti ini? Karena melihat saya terjun langsung, Bapak Ibu sekalian. Beda kalau bupati itu merintah aja. Kamu ke sana, kamu sana, kamu sana. Jaga sana, pokoknya perbatasan. Ini tidak Pak. Saya menyusuri. Paling cepat saya tidur jam 3. Menjaga itu sampai Satpol PP. Bayangkan ketua Satpol PP-nya ada di Banjarmasin aja. Karena dia berulang-ulang langsung saya ganti. Karena itulah namanya gugus tugas dengan kondisi darurat. Kalau dia sudah tidak mampu, copot langsung, tidak ada ampunan. Kenapa kita menangani kondisi hari ini? Bukan main-main, nyawa taruhannya, Kita melihat Pak, sampai saya tidak mau ikut di situ. Dari saya meninggalkan tempat, orang meninggal dikubur dengan anaknya di dalam. Gimana sedihnya kita dengan diperlakukan dengan cara COVID. Cuma kita tidak ingin mengekspos, karena mobil ambulan pun saya perintahkan, kalau kedengaran saya
membawa orang sakit, maka dia bunyi seringnya, supirnya suruh turun. Karena kita jangan menakut-nakuti masyarakat kita. Hilangkan yang namanya soal menakut-nakuti. Kamu bawa aja jalan seperti biasa. Supaya, karena kalau orang semakin takut, maka imunnya turun. Maka begitu imunnya turun, maka penyakit sudah menyerang, sudah masuk. Nah, itulah tadi yang disampaikan bahwa yang kita rentan betul-betul itu adalah persoalan penyakit ini adalah masuk di dalam ruangan. Penyakit itu sukanya di dalam ruangan. Dia kalau di luar, yang kayak misalnya di depan siring itu, berdiri aja dia di situ, mati itu virus itu. Karena virus itu tidak tahan panas. Bapak lihat bajau itu, tidak ada yang kena bajau. Karena dia mandi air asing, tempatnya terbuka. Bilangnya virus, wah rugi saya kalau masuk di situ. Ya, jadi kering juga. Jadikan kering juga kalau saya masuk situ. Nah itulah Pak. Jadi melihat pian itu kenapa awal dari virus itu baru mau naik, kita belum terlalu siap waktu itu Pak. Sampai saya mungkin Pak pernah pian lihat bahwa dihebohkan orang karena bupati melawan virus. Saya berdiri di pasar pas lagi ada nyabu. Saya bilang, nggak usah kamu takut sama virus. Saya bilang gitu. Yang penting kamu, saya bilang, jaga kesehatan, kamu cuci tangan setiap saat, pakai masker, kemudian banyak berdoa sama Allah. Minta supaya Allah memberikan kesehatan supaya kamu di daerah kita Kota Baru jangan sampai ada virus masuk. Nah, karena dipotong-potong orang beritanya, akhirnya dikira orang saya melawan virus. Padahal saya tahu juga. Cuman karena saya namanya bahasa Banjar itu menghimungi warga kita. Karena kalau pemimpinnya sudah takut duluan, ya masyarakatnya, ya kan? Jadi kita harus menghimungi bangsanya. Nah itulah saya menyempot karena hari ini kan kalau imunnya tinggi, bahwa virusnya kalah. Nah, tapi kalau imunnya rendah, sudah dia langsung teroboti. Maka kalah ada orang di situ. Nah maka dari itu Bapak sekalian semuanya adalah sebenarnya kita di dalam aturan yang ada tentunya pasti melihat daripada daerah-daerah yang sudah tidak terdampak. Daerah-daerah memang ada yang terdampak seperti PSBB yang ada di Banjarmasin juga dilepas karena dengan kondisi begitu ngetrennya sampai 400 sekian yang sudah terdampak. Banjarmasinnya, Banjarbaru dengan Martapura dan lain-lainnya paling tinggi. Kita aja yang, tapi kita sampai hari ini orang-orang kita menjaga itu bukan main ketat, bukan main ketat. Di seberang di Tanah Bumbu, di perbatasan Tanah Bumbu, orang-orang yang masuk dari Tanah Bumbu aja itu bukan main periksanya, karena dia masuk daripada zona merah. Nah, kenapa kan seperti itu? Bahwa apabila ini kita buka, Bapak Ibu sekalian, perusahaan-perusahaan kita di sini banyak. Kita contoh perusahaan Golden Hope, karyawannya ribuan yang akan nanti masuk dari luar, langsung masuk ini. Terus kemudian pabrik semen ribuan juga yang orangnya orang dari luar. Kemudian semat, orang-orang kebun semua. Ini pokoknya puluhan ribu itu dari karyawan-karyawan aja masuk dari luar. Itu yang saya dapat berita semua dari perusahaan-perusahaan itu. Nah, kalau itu masuk tentu kan pasti tidak mungkin dia hanya bertahan di situ aja, pasti akan sudah, karena kita sudah mengadakan pelonggaran. Nah, maka dari itu Bapak sekalian, sejauh mana kita menjaga daripada tempat-tempat ibadah kita. Kalau kita sudah menjaga rumah kita aja, orang masuk, tentu kita pasti tahu siapa nih. Misalnya yang rutinitas orang aja misalnya kelihatan yang setiap saat datang sholat di masjid, mungkin orang-orang Kota Baru bisa kita pahami, bisa kita lihat. Nah, kalau misalnya pun ini kita longgarkan,
jangan langsung tiba-tiba pian melepas begitu aja. Paling tidak mungkin ada pintunya satu yang bagian depan, jadi kalau orang masuk bisa kita antisipasi, bisa kita lihat. Kami sebenarnya, kita semua pasti akan merindukan dengan yang namanya perubahan. Tapi merindukan perubahan ini tentu juga kita harus butuh sehat. Tidak akan kita butuh sakit. Nah, maka dari itu kami, pemerintah dan seluruh tim daripada gugus tugas adalah menangani betul-betul dengan kondisi masyarakat kita, supaya masyarakat kita jangan sampai terdampak dengan persoalan virus corona tadi. Nah, sehingga kami tidak ada henti-hentinya selalu berkumpul, kemudian kita membahas daripada kondisi-kondisi. Tentunya kita ingin nantinya begitu pelonggaran, pasar kita sudah tinjau untuk dipasangkan pintu yang orang masuk dan keluar, dan kita disiapkan semua fasilitas yang ada, alat tes dan juga tangki untuk cuci tangan. Juga saya sudah perintahkan juga PDAM untuk persiapkan mobil tangkinya satu untuk mengelilingi semua masjid dan lainnya untuk mengisi air-air di depan masjid-masjid yang ada. Nanti ada tong ditaruh, terus kemudian nanti ada tertulis himbauan di tong itu, terus kemudian juga di sabun. Nah, kita juga mungkin awal kita buka, nanti akan kita siapkan masker ya. Tapi awal kita mulai pelonggaran, nanti kita siapkan masker. Yang tidak pakai masker nanti akan tidak ada yang menunggui, jadi bantukan masker. Tapi tolong kalau setelah itu ya maskernya harus diperhatikan betul-betul, karena supaya jangan setiap hari, karena kondisinya juga hari ini sebenarnya Pak Ketua DPR memang lancar dari ngomong, tapi meskipun ikut juga beliau, karena demi untuk menjaga kestabilan, karena tentunya kita melihat tanah bumbu aja Pak sampai hari ini dengan mengatasi biaya COVID ini sudah sampai sempoyongan, sampai makanya semua pintu-pintu dibuka. Nah inilah, kalau beliau mencukupi mungkin tidak mungkin pintu-pintu daripada penjagaan-penjagaannya dibukanya. Tapi karena kondisi beliau, kondisi daerah dengan beliau tadi sudah disampaikan masing-masing, tentu selalu yang dilakukan adalah kita harus menggunakan protokol kesehatan, sehingga apapun bentuknya, termasuk di kecamatan juga kegiatan-kegiatan untuk mengumpul orang harus membuat surat nanti ke gugus tugas, kemudian nanti akan dievaluasi berapa banyak orang yang boleh berkumpul. Tadi hasil keputusannya termasuk juga pengantin sudah dibahas. Nah tentunya nanti akan membuat surat. Sebenarnya kalau boleh bilang, kalau pengantin itu langsung musim COVID ini sebenarnya termasuk beruntung. Murah biayanya. Ya Pak, betul ya. Jadi cuma memang tidak ada rame-ramenya gitu kan. Ya, tapi semua sah juga sudah kan, Pak Ketua ya. Iya Guru ya. Nah inilah Bapak Ibu sekalian semua dan Pak Ketua Majelis Ulama, KUB, terus pengurus gereja dan masjid, tentunya termasuk Piara, tentunya pian semua, mari kita sama-sama menjaga tempat-tempat pian, tempat-tempat ibadah-ibadah pian, sehingga libatkan anak-anak semua yang muda-muda. Kalau misalnya di biasa Bali itu ada pecalang. Nah, pecalang untuk sering membantu dan menjaga, sehingga kalau ada orang-orang yang baru dari luar, tentunya pasti kita harus mengadakan tes suhunya yang paling penting, karena sebelum dia memasuki ruangan-ruangan masjid
masjid atau gereja, sehingga kita menyatakan sudah semuanya aman, terkendali. Dan mudah-mudahan dengan rencana kita akan uji coba hari Jumat kita di masjid dan gereja adalah hari Minggu pada saat pelaksanaan ibadah. Dan di situ sudah disiapkan semua. Nanti kami akan kirimkan tong air yang sudah kita buat dengan posisi-posisi tepatnya, kakinya ditaruh di depan pintu dan juga sabun, sehingga setiap masuk sudah ada fasilitas-fasilitas. Jangan sampai kita buka langsung tiba-tiba hari ini kita tidak ada persiapan, orang langsung menyerbu sehingga kita belum ada siap-siap. Hanya kita ini sama-sama kumpul ingin membahas kapan waktunya akan kita longgarkan. Tapi kalau ini hari kita langsung longgarkan, saya menyerah. Saya tidak, karena tidak siap barangnya. Karena pasti dia diserang orang semua masuk, tapi tidak pada persiapan apa-apa. Nah, ini saya tidak berani. Tapi kalau ada yang berani, silakan. Saya tidak berani. Jadi maka hanya saya siapkan dulu, karena kita ingin memberikan pelonggaran. Tentu kami juga harus menyiapkan fasilitas-fasilitas apa yang dibutuhkan di tempat-tempat Bapak. Nah, silakan nanti berhubungan dengan kesehatan, jangan juga BPBD. Nanti ada tong, ada alat tes, tes termogan ya nanti. Nah, sehingga nanti kita juga minta dari remaja-remaja masjid, Pak, dia biar dilatih sama kesehatan. Nah, nanti dia yang akan menggunakan peralatan itu. Nah, nanti kalau memang juga dituntun Ibu, apabila memang ada suhunya tinggi, kalau ada puskesmas yang terdekat, maka dikirim ke puskesmas yang terdekat, petugas, atau dihubungi. Nanti kita kasih semua nomor HP-nya kepada orang-orang kita remaja masjid itu. Apabila ada, nanti dia dijemput langsung sama dari kesehatan kita. Jadi supaya tanggapnya lebih cepat. Bentuknya seperti itu. Pokoknya kita selalu apa yang bisa hubungi tentang persoalan nanti hasil tes di kesehatan dari orang mau masuk, kemudian ada yang suhunya tinggi, hubungi langsung. Nanti orang kita dari kesehatan akan langsung menjemput ke lokasi yang di tempat masjid atau di gereja. Bentuknya begitu. Nanti akan kami sebarluaskan juga kepada seluruh puskesmas yang ada di kecamatan-kecamatan. Nah, mungkin itu disampaikan bahwa kita mulai adalah hari Jumat. Jadi beberapa hari ini kami persiapkan, maka launchingnya kita hari Jumat, sholat Jumat. Kalau gereja nanti hari Minggu. Ye, Pak. Ya, pokoknya kira wihara mungkin hari Minggu juga mungkin ya. Hari apa biasanya? Pak, ini yang dari agama yang Hindu sama seterusnya. Itu baru nanti kita kaji sanksi-sanksinya, ya kan? Sambil kita berjalan, ya kan? Karena kita evaluasi sambil kita melihat kan masyarakat kita ini kan sudah merindukan. Nanti kalau kita mau langsung tiba-tiba memberikan sanksi, sedangkan masyarakat kita sendiri nanti yang kaget juga dengan sanksi. Jadi himbauan-himbauan terus diberikan. Nah, nanti setelah itu pasti ada. Kalau dia tidak taat, berarti kan pertama sanksi pada dirinya sendiri nanti akan terkapar. Ya. Ya, kita akan evaluasi terus berjalan. Pak, sampai kapan Pak? Sampai kapan Pak batasnya? Apakah ada himbauan lain lagi atau sampai kapan Pak? Ini makanya kan kita evaluasi terus kan, ini Jumat, terus nanti kita lihat evaluasi terus berjalan. Pak, apa yang membuat Kota Baru yakin untuk segera menerapkan new normal Pak? Sementara provinsi aja tuh baru bulan Agustus kemungkinan baru akan mulai. Nah, justru itu makanya kita kan tidak menetapkan, maksudnya terus begitu kita longgarkan terus kemudian seterusnya, tidak gitu. Maksudnya ini kita longgarkan tapi kita evaluasi. Makanya mulai dari hari Jumat ini ya, kita uji coba, terus nanti sampai sejauh mana daripada masing-masing tempat itu yang sudah kita berikan kelonggaran, dia bisa menjaga dan bisa mentaati dari himbauan-himbauan daripada protokol kesehatan. Maka itu pun kita tinjau lagi nanti, apalagi yang perlu harus kita berikan tambahan-tambahan untuk lebih safety, untuk menjaga. Karena begitu kita longgarkan, bukan hanya orang Kota Baru yang kita jaga,
tapi orang dari luar yang pelaku ekonomi pun harus kita jaga. Karena begitu trennya hari ini, Kota Baru akan dilihat daripada pasarnya di Kota Baru hari ini. Nah, maka dari itu kita jangan sampai nanti keserang daripada orang-orang dari zona merah, tapi kita tidak siap. Nah, maka dari itu kita tetap selalu kita gunakan evaluasi-evaluasi untuk menuju kepada yang lebih normal. Ya, ya. Tentunya seperti itu. Ya.